damage-nya menurut gua ya lebih besar dan bahkan Kira ini area of effect-nya lebih mantep dibandingkan Kriknak. Kenapa? Karena Plauknya si Kriknak itu cuman bisa direct ke satu player. Dan Plauknya harus dikenain basic attack biar dia pecah jadi damage yang besar. Tapi kalau Kira nggak perlu melakukan hal itu, dia tinggal masuk pakai Fading Phantom, buang Tree Angel, dan di sana ada 3 hit yang incoming dan itu damage-nya gede banget. Kayak ibaratnya ini adalah Kriknak versi effortless. Aduh. Bahasa Jaksel tuh keluar lagi. Versi effortless ya, dan oke. Seperti biasa kita akan masuk pastinya untuk game yang kedua. Di match pertama kali ini keadaan sementara 1-0 antara DG Sport dan juga Archangel. Tapi untuk Mover dan juga Senko pastinya bakal mudah banget untuk melawan Clearing Wave dengan begitu cepat. Mengingat dengan ada Garfinal Pool kali ini bakal cepat tertarik terlebih dahulu. Tapi untuk di early gua rasa nggak cukup worth it untuk Movers melawan trading seperti itu. Karena one, jika memiliki damage yang cukup menyebalkan di area early game ya Fiskaloid. Betul. Ya dilihat dari Ayep yang mendapatkan Superman-nya sih ini akan menjadi pertanda baik harusnya untuk tim DG. Tapi sayang Wanzi, Blossom-nya nggak kena. Gimana Anda mau nembak wanita kalau nembak Blossom aja masih miss di depan mata gitu. Ya namanya kan manusia ya, kadang miss, kadang Indonesia. Miss Indonesia, waduh. Oke, ini dia. Untuk aki-aki, kalau kalian lihat ya, build-nya udah ada. Mungkin ini bisa jadi rekomendasi juga nih untuk kalian semua turis ya. Oh ini build rekomendasi nih ya? Iya, rekomendasi. Tolong dong untuk Armando bisa diganti fotonya gitu kan. Pakai Lord Irwania saja terus itemnya mungkin bisa diganti juga dikit-dikit. Physical attack aja jadi Kiranya gitu kan. Bisa bro. Bro, cuma bro itu bakal jadi screenshot otomatis pasti untuk teman-teman kita yang ada di rumah gitu. Ini build bagus juga. Bagus untuk tidak dicontoh. Bagus untuk membantu tim lawan pastinya ya. Jadi kalau kalian mau nyumbang gitu kan, nyumbang bintang boleh. Tapi balik lagi kali ini dari satu orang benar-benar terlalu Garfinal Pool karena 3 orang nampaknya Ayam yang terlalu dalam harus terpick up. Tapi ternyata 2 orang kali ini yang menjadi tumbal DG Sport harus kehilangan early game mereka. Dan Nox di sana yang sudah terkunci dengan ada Desember sudah pasti tidak akan bisa berbuat banyak di tangan seorang Zira-Zira. Cepet banget terjadi fight-nya dan bahkan untuk di bagian fight seperti itu DG Sport yang hilang 2 player ini benar-benar pricey banget sih kalau menurut gue ya. Mereka hilang banyak orang gitu. Ketika lu membutuhkan orang, when you need someone gitu kan untuk melakukan starting fight itu bakalan susah. Dan bahkan Ayab sekali ini membuka satu main field-nya dan One akan berpindah dengan pada satu Darkness Falls dan juga Here's What I Think. So which is Archangel di sini masih punya kemenangan yang lumayan besar pasti. Yes, of course. That's right, baby. Oke, pastinya. Lucu banget lagi ya komennya ini. Ya ampun, excited banget komen gue di read, which is very respectful dan bahkan bisa bikin tidurnya nyenyak. Ya udah, sleep tight. Ya, nice dream lah ya. Nice dream. Untuk Jangan gitu dong, itu kayak cewek-cewek yang baru bikin tato di Bali gitu. Dream catcher tulisannya biasanya. lucu banget bener lagi. Banyak banget orang-orang ke Bali tiba-tiba pulang-pulang betato. Tatonya kenapa sama semua kata-katanya itu ya bro. Itu tukang tato di Bali kayak udah punya template gitu. Dreamcatcher kan pasti kan. Iya Ya. bener. Oke, kali ini Nox sekali lagi akan tertangkap. Nampaknya di template ditambah dengan Moonfall sudah pasti Nox tidak akan bisa bertahan lama kali ini. Karena inisiasi yang dilakukan 4 orang sekaligus membuat Nox tidak mampu bermain. Bahkan kalau kita lihat dari seorang Wanzi pun sedikit kerepotan karena selalu disamperin sama 2 orang. Tapi yang jelas sudah ada objektif yang terpampang kali ini. Bersiap untuk diambil, di mana Movers ternyata akan datang. Seperti yang gue bilang, Nux kalau pakai Ci, entah kenapa selalu bermainnya tuh kurang maksimal. Tapi early game ya, early game kelihatan. Iya, memang kalau ngedeketin cewek tuh di early game justru yang susah bro. Kalau di game-nya pas dia udah nyantol sama kita tuh baru gampang. Kita diem aja juga pasti dikejar gitu. Tapi gak enaknya kayak Palevi nih. Mereka yang bakalan mengejar seorang Palevi dan Ayep yang masih low HP, yang masih bisa pulang dengan pasifnya dan bahkan ketarik lagi pakai Gravity Pool dari seorang Movers di sana. 4 player masih bisa hidup dan Hagyaku diselamatkan. Namun sayangnya masih ada Dragon Spain dan juga Albion yang berhasil take down oleh seorang Wanzi dan juga Nux di sana. Albion berhasil take down, namun sayangnya Nux masih belum bisa mendapatkan kill yang selanjutnya untuk sampai saat ini. Yes, tapi gua rasa ini jadi salah satu ini ya pembalasan untuk seorang Nux. Early mereka juga bakal sedikit menghilang. Tapi ini ada fun fact lagi. Lokem ya. Ini marga gue ini bro. Waduh, sudah jelas ya. Kayaknya semua pengen marga Lokem nih. Betul. Rata-rata. Karena kita cinta dark. Ya humor kita ya dark. Betul, berbahaya ya. Kita suka yang berbahaya, menantang masa depan gitu kan. Sampai tidak kepikiran bahwa kita juga belum jelas punya masa depan atau enggak. Oke, kali ini
keunggulan memang masih dipegang oleh Archangel. Grip benar-benar diamankan oleh Archangel, tapi harus kalian baca lagi nih fun facts Betul, betul, ya. betul. Ini ntar lama-lama ada filosofi nih nanti keluar gitu kan. Gue sih nungguin game Xenophon. Gue nungguin. Game Xenophon. Game Game Xenophon adalah game bla 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 bla. Itu gua baca tuh sampai full sama gua. Betul. Dari awal sampai full bahkan gua Muncul diktain. di KRPHI gitu kan. Lucu. Kalau itu mah asik bro, bukan game Xenophon bro. Oke, kita balik lagi ke gamenya di mana Archangel akan langsung melakukan upaya trapping terlebih dahulu. Wan hampir tertangkap. Double trouble juga. Gak kena siapa-siapanya, numpang lewat aja fusilnya digunakan dari seorang Palevi untuk menyelamatkan satu tower. Tapi sayangnya Bumpers di sini akan langsung charge in dan Wan tertarik dan bahkan Wan langsung membuka dengan penggunaan satu Starry Night yang mengenai satu player. Namun sayang Albion gak bisa selamat dan Bumpers menjadi next kill. Tapi sayangnya Senko gak bisa menjadi next target juga. Mereka masih bisa melakukan push dan ini akan menjadi trading yang cuan untuk tim DG Sport. Mereka melihat satu outer tapi akan dibayar dan flicknya agak sedikit miss mekanik di sini. Senko nampaknya tapi masih bisa dimaafin karena memang ada seorang Aki-Aki yang dari mana dari belakang dia datang dengan Fading Phantom di sana melakukan follow up terlebih dahulu. 1000 HP tersisa tower tier terakhir di sini boy. Yes, tapi itu dia Starry Night yang kita tunggu dari seorang Wan yang dari tadi belum kelihatan karena emang hal yang dilakukan oleh Archangel adalah melakukan pick off dan itu terjadi dengan cukup bagus sampai pada akhirnya DG Sport sadar bahwa mereka harus regroup dan melakukan inisiasi lebih galak lagi. Pada saat mereka bermain lebih galak dengan adanya Starry Night, jelas itu akan membantu setiap pertarungan yang ada. Terbukti dengan 2 orang terangkat Starry Night dan berhasil di takedown, mereka hampir saja mendapatkan satu tower tier pertama. Tapi untungnya masih ada pertukaran juga. Kali ini masih bisa di-dep dan dipertahankan sama seorang Omen juga. Gak masalah untuk seorang 0-0 walaupun lawannya seorang Palevi. Mumpung masih belum terlalu late game juga. Gue rasa masih bisa memberikan perlawanan. Apalagi dengan adanya Haki-Haki yang memiliki follow up cepat. Ini dia. Bakal ada satu flick dan Tempest masuk ke arah seorang Palevi. Tapi bakal cuma didorongnya seorang 0-0 di mana bala bantuan Haki-Haki juga akan datang. Terlalu jauh dan bisa menjaga jarak dari seorang Palevi sehingga 0-0 harus tumbang ternyata. Bukan Palevi yang jaga jarak, Ayep ya bro. Itu yang ngedorong-dorong target masuk. Tapi dia nge-flicker ke depan juga. Sampai nge-flick juga ya? Yes, maksudnya nge-sprint sampai ke depan gitu kan. Repositioningnya bagus juga Pak. Tapi ini Ayep perlu ditraktir kopi sih kalau menurut gua. Karena dia Parah tadi ya? pas lagi di Dead Embrace, itu didorong-dorong omennya. Sampai dia nggak bisa ngehit, sampai durasi Dead Embrace habis. Sampai dia bisa nge-flick keluar dari si Palevi. Dan bahkan akan ditangkap kali ini. Duk, Stevonis tumbang atau tidak. Masih ada full set. Dan bahkan One-nya di sana masuk secara tiba-tiba dari bagian bottom lane. Untuk mendapatkan seorang Albion. 1v1 situation yang baik sekali dari seorang One. Dan berhasil melakukan satu kill menuju ke core-nya, yaitu adalah Rafil, di mana ini akan menjadi investasi late game harusnya. Nah ini dia ya. Investasi late game pastinya. Bakal dipegang sama seorang Laville dan juga Kepeni. Ini bakal menjadi penting juga untuk kedua tim. Tapi lo lihat dari serang Wan, harus coba dipanis habis-habisan kali ini. Udah dari Tempest Arsenal full 5 orang bahkan 4 kali ini maksud gua yang masuk ke arah serang Wan. Wan benar-benar harus di-shutdown terlebih dahulu karena Archangel sadar satu pertarungan yang dimenangkan oleh DG Esport tadi ada impact Wan yang paling besar. Tapi di sisi lain Palevi kali ini berhasil menghasilkan satu tower di arah bawah. Langsung ada Ayep yang memberikan bantuan. Kemana ada serang Haki-Haki? Tuh dimakan. Udah ada bullshit juga pastinya dari seorang Palevi yang sakit banget. Masuk ke arah 2 orang di sana. Ayep sekali lagi permainan yang bagus banget dari saya. Itu gara-gara satu player ditarget sama Ayep. Ayep langsung jadi bahan distraksi utamanya tim Archangel. Dan Archangel langsung naik ke atas dan si Palevi nggak jadi mati Pak. Ini pemilihan decision making Archangel nampaknya masih perlu diperhatikan lagi. Kalau misalkan emang udah komit ke satu core musuh gitu kan, ya udah hero itu dulu yang ditumbangin gitu kan. Dia justru lebih memilih untuk mengcover kawan-kawannya di mana justru mereka berdua tumbang. Kira dan juga Kriziknya kali ini bakalan let follow up dan akan ada satu tower yang diamankan oleh tim DG kembali. Dan untuk saat ini nampaknya map control dari tim DG Sport akan bertambah. Sisa 5 tower, 3 high ground dan 2 tier 2. Ini membuat tim Archangel harus bermain turtling terlebih dahulu. Dan bahkan mereka akan berbelok untuk mengamankan satu Infinite Slayer yang kedua di game kali ini. Tapi kita masih belum tahu seperti apa hasil akhirnya karena memang Bass checking dengan menggunakan satu Man of Steel di sana cepat sekali 500 HP tersisa. Namun sayangnya Infinite Slayer yang berhasil diamankan oleh tim Archangel terlebih dahulu. Ayep masih coba buat mencari celah. Tapi lihat ya dulu ya, itu darah Anda sisa setengah ya. Anda jangan sampai dijemput PMI untuk dikasih darah tambahan. Iya makanya gue pikir dari DG Sport lebih baik melakukan counterplay nggak sih dibandingkan mereka yang coba melakukan inisiasi. Karena balik lagi kalau mereka coba melakukan inisiasi dan tadi posisinya terlalu jauh terus AYP masih maksain, itu bakal ada posisi free hit di area belakang. Dimana 4 orang teman-teman yang ditinggal seorang AYP itu bakal mudah banget dimasukin sama seorang Haki-Haki nantinya. Haki-Haki masih bisa ngincer ke arah
karena seorang Wan, Palevi, dan mungkin karena seorang Wanzi nantinya. Dan sekarang udah ada satu inisiasi sekali lagi yang bakal coba dilakukan, di mana Zira yang bakal menjadi target utama, dan Tembres bakal coba dibuka tapi didorong terus menerus sama seorang Ayam. Dan udah ada Moonfall, yang bakal coba dibuka. Starry Next-nya gak kena karena siapa-siapa, tapi di arah belakang cukup memberikan pressure dan harus menghilang dari seorang Wan. Tapi lo lihat dari seorang Palevi yang mendapatkan free kali ini berhasil men-takedown 2 orang sekaligus, bahkan Albion menjadi target selanjutnya dan masih bisa selamat ternyata, tapi 3 orang harus hilang dari Archangel. Betul. Dan DG Sport tadi fightnya lumayan lama dan bahkan ada satu suicide squad yang dilakukan sama seorang Wan tadi. Dia direct masuk pakai flicker plus ada satu Starry Night untuk mendapatkan momentum terbaik dia. Tapi sayangnya ada cleansing yang dibuka dari tim Archangel dan itu nggak bakalan bisa dapetin sisi yang maksimal. Dan akhirnya DG Sport kali ini mereka melakukan push tapi Nox tertarik gitu saja. Satu full shot dibuka. Aduh, dari seorang 0-0 kayak di sini bakal langsung membuka. Satu dan Embrace once again. Ayeps nggak bisa selamat dan Palevi terkena Moonfall yang kembali lagi. Wanzi harus ditemani. Namun sayangnya dia nggak mau berdansa ria karena memang 5 lawan 3. Ini akan menjadi posisi yang one-sided untuk tim DG Esports. Dan bahkan mereka bisa berpotensi untuk kehilangan satu higher ground jika mereka tim wipe. Dan ini dia yang harus dilakukan sama seorang 0-0. Dan Embrace yang nggak perlu ke arah seorang Wan, nggak perlu cari seorang Palevi. Tapi langsung nge-shutdown Ayapnya aja. Biar nggak bisa memberikan bantuan terhadap teman-temannya. Pada saat Ayap terkena dari Embrace cuma bisa muter-muter seperti gangsing di pengorengan. Itu bakal sedikit sulit. Tapi sekarang double trouble disusul dengan kampus Naufal. Palevi ya pun harus menghilang dengan begitu cepat. Nox dan juga Wan sedikit terlambat memberikan bantuan. Tapi yang jelas ini menjadi sedikit sulit lagi dan lagi untuk DG Esports. Karena sedikit Archangel juga sudah mulai bangkit kembali. Ini gue nggak tahu bakalan di Javo kayak game sebelumnya apa enggak, baik yang dimana Archangel sempat mendapatkan gripnya lagi. Tapi di late game mereka lost gripnya lagi gara-gara kayak belum diganti bannya gitu kan. Jadi lost lagi tuh dia gripnya tuh. Pegangannya jadi ya limpet lagi gitu kan. Semoga aja untuk di round yang kedua ini di late game-nya mereka masih bisa mempertahankan konsistensi mereka. Karena apa? Kira 0-0 di sini punya Omen juga di sana dan bahkan Lavilla late game-nya bagus banget dan akan ada satu double trouble yang membuahkan hasil maksimal untuk saat ini. Masih bisa berdansa dengan menggunakan satu blossom dan once again Wanzi harus langsung saja balik terlebih dahulu dan ada didorong-dorong dari seorang Ayep mendapatkan satu player menuju ke bagian dalam bus, tapi sayangnya nggak ada follow up tambahan dari tim DG Esports karena jarak terlalu jauh dan komit dari seorang Ayep hanya sendirian dan akhirnya Archangel harus menarik mundur terlebih dahulu untuk mendapatkan satu Holy Dragon. Ketika mereka mendapatkan Holy Dragon mereka bakalan kuat di skirmishnya. Ketika mereka kuat di skirmishnya, mereka bisa mengamankan potensi next objektif lebih besar, baik. Yes, itu bakal terjadi karena Holy Dragon juga akan jatuh ke tangan Archangel kali ini tanpa adanya kontes. Tapi yang jelas dari DG juga nggak mau kehilangan momentum untuk mendapatkan satu Slayer kali ini yang pastinya Slayer akan jatuh di tangan DG Esports. Tapi di arah belakang Ayam sekali lagi bakal coba diincar terlebih dahulu di mana ada serang 0-0 sudah berlari, tapi untungnya 0-0 tidak memiliki satu flicker. Kalau sampai tadi ada flicker itu langsung coba dikasih Tembres sekali lagi Ayap bakal tumbang. Dan kawan-kawan dari Archangel udah mulai sadar apa kekurangan dari DG Esports, terlalu mudah di pick off. Dan ini akan menjadi hal yang cukup besar yang mungkin harus diperhatikan oleh DG Esports ya. Ini mereka nggak boleh main split up kayak gini. Oke, clearing wave boleh tapi harus menjaga jarak. Dan sekarang Ayap yang bakal terculik bener aja. Udah dikasih Tembres juga yang pastinya tidak akan bisa kemana-mana. Double trouble, connect karena satu orang. Tapi nampaknya kalau kita lihat juga sudah ada haki-haki yang bakal bergerak ke arah belakang kali ini. Benar-benar tertekan cukup jauh. Bahkan untuk tower tier 3 langsung coba dibuka. Seri naiknya connect karena satu orang tapi nggak terlalu berdampak kali ini. Dan masih tetap bisa mendapatkan satu tower tier 3 di arah tengah. Susah Pak, ini satu front lane yang mereka berharga banget karena mereka bisa cover 2 hero core secara bersamaan dan bahkan DG Esports ketika mereka mau coba buat defense mid ya tadi Starry Night sudah dibuka, Archangel masih tetap bersikeras untuk mendapatkan satu higher ground ya karena impact satu higher ground di awal dari DG Esports yang dimana mereka mendapatkan di bagian bottom lane dari Archangel itu bakalan berdampak besar banget ke clear wave yang dimiliki oleh DG itu sendiri. Mereka bisa bermain galak ketika mereka mau mengamankan satu DLS maksud gua, Dark Slayer ya kan yang ada DSL gitu kan, Dark Slayer Lord kalau itu ya kan. Nah, kalau misalkan mereka mau main galak di atas, mereka nggak worry gitu kan, karena di bawahnya udah super creep. Nah, sedangkan untuk sekarang posisinya menjadi equal. Di bagian midnya hilang. Nih, pressure mereka bakal lebih sering main untuk bermain di mid dari si tim DG Esports ini, karena mereka bakal lebih sering untuk clear wave barengan. Ketika clear wave barengan, di sana ada potensial trap dilakukan sama Archangel seperti apa yang mereka lakukan sekarang. Aduh, ini benar-benar ya di trap terus. Sadar juga sih memang dari Archangel yang ngebuka terus-menerus adalah seorang Ayap, yang jadi biang kerok adalah Ayap. Kalau Ayap terus ngebuka map terus dan
terculik. Itu tandanya DG Sports sudah nggak punya lagi hero-hero yang cukup merepotkan. Oke, kita masih berbicara, mereka masih punya Wan dengan adanya Steady Night. Tapi balik lagi, yang paling membuat momentum untuk mendapatkan free dari seorang Palevi adalah seorang Ayep. Double trouble kali ini bakal coba masuk karena satu orang di mana Wanzi ternyata harus mengerem terlebih dahulu. Tapi lo lihat, udah ada inisiasi. Ayep bakal coba diburu, langsung coba didorong. Udah ada Steady Night juga yang tidak kena keras siapa-siapa. Dan Wan masih tetap berhasil selamat. Tapi Nux yang sudah masuk terlalu dalam akan coba terkurung terlebih dahulu. Ini jadi bagus untuk seorang Ayep yang masih bisa bergerak bebas. Coba diincar karena satu orang, tapi kaki-kakinya terlalu sakit ternyata masuk karena seorang Wanzi. Hampir saja Moonfall juga bakal coba dibuka mencari korban dan masih berhasil selamat 5-5-nya. Gak bisa sebebas itu ternyata ya hero Florentino di hadapan tim Archangel gitu. Karena Archangel saat ini punya damage deal yang besar karena hero-hero mereka untuk scaling banyak banget. Banyak kodok. Salah satunya adalah Lavil yang kita tahu power spike-nya bakalan berasa di bagian late game. Dan duitnya dari Kira juga udah paling banyak juga di match kali ini. Itu adalah 12.900 gitu kan. Itu bisa dibilang dapat satu bungkus seblak gitu kan untuk teman-teman kita yang ada di daerah Sumeneb gitu. Cuman ya balik lagi Archangel di sini mereka masih punya winning condition. Oke, kenapa? Kenapa harus Sumeneb? Kenapa harus rumah saya gitu? Oke, kali ini masih ada seorang Ayep juga yang melakukan inisiasi. Garus Kenal bakal coba dibuka di mana pun. Oh, tapi lo lihat udah ada flick. Man of Steel juga bakal coba dibuka mendorong dua orang sekaligus. Dan kali ini ada seorang Senko menjadi cara utama berhasil coba di take down. Dan lo lihat Steady Night juga akan menzoning. Dan Palevi bakal coba dikejar sama seorang 0-0. Tapi seharusnya tidak akan terlalu berdampak. Ada seorang Albion yang menerima free hit dari seorang Wan. Justru harus tumbang kali ini. Palevinya berhasil di take down tapi harus kehilangan dua orang. Dan Wannya pun harus menghilang kali ini. 2-2 nampaknya. Dua trading dilakukan antara tim Archangel dan juga DG. Dan dilihat dari prospek mereka untuk sampai menuju ke tim fight tadi adalah gimana cara si DG Sport ini membuat split push position. Dan mereka juga di sana bisa membuat fightnya menjadi dua kubu. Dan Archangel ketika core terpisah, ini bakalan susah Pak buat eksekusinya. Dan ketika mereka bisa regroup kembali tadi pas berada di bagian tier 2 mid, itu membuat power mereka kembali lagi ada. Dan akhirnya mereka bisa melakukan perlawanan dari awalnya. Dari tim Archangel yang hilang 2 dan sekarang dibalikin gitu aja. Menjadi si DG Sport justru yang hilang 2 juga. Jadi posisi equal trade-nya terjadi untuk mereka berdua. Dan bahkan kali ini akan ada Dark Lord Slayer. Balik lagi Saya ya. tahu Anda akan kebalik gitu kan. Dan kali ini jelas bakal coba diamankan juga oleh kawan-kawan Archangel pastinya tanpa kontes. Karena emang terlalu berbahaya untuk di tempat-tempat stock point seperti itu. Tempat posisi seperti itu akan memudahkan dari serang movers memaksimalkan graf final pool nantinya ya. Walaupun memang dari Wan juga punya Steady Neck. Tapi yang jelas ini bakal jadi masalah karena bakal ada satu yang strike push ke arah mid lane. Bakal jadi pengalih perhatian juga. Movers kali ini bakal coba kasih spinning balik terlebih dahulu karena satu orang. Tapi nampaknya tidak terlalu berdampak karena memang masih bisa digocek sama seorang movers. Oke, kalau bantuan bakal coba dilakukan tapi lo lihat udah ada yang melakukan speed push juga dari seorang Omen kali ini. Karena Napol bakal coba connect karena dua orang. Tapi nggak ada follow damage. Tapi lo lihat ada Steady Neck juga yang bakal coba masuk karena seorang movers dan berhasil. Coba di take down kali ini. Harus mundur dulu. Nampaknya kawan-kawan dari Archangel karena ada seorang Albion juga bakal coba di pick off di tangan seorang Palevi yang nampaknya Palevi terlalu jauh, terlalu offset. Ini orang harus tumbang dari Archangel. Harus mundur 0-0. Datang memberikan bantuan tapi terlambat. Walaupun ada Temperes tapi tidak mampu mendapatkan siapapun kecuali hanya Wanzi kali ini. Itu dia, kenapa sih DG Sport terlalu cepat, kenapa sih mereka langsung eksekusi gitu aja, mereka ngebaca Omen gak ada di mid. Dan ini akan menjadi potensi yang besar sekali untuk mereka memenangkan fight dengan cara 5v4 situation. Dan akhirnya mereka mendapatkan 3 player banding 1, mereka mendapatkan winning conditionnya di bagian fight barusan. Dan Archangel mendapatkan kerugian yang setimpal dan bahkan mereka akan kehilangan satu higher ground tower kembali. Aku akan langsung datang dan nampaknya Nux kali ini gak bisa diselamatkan, namun sayangnya masih ada satu BOE dan Nux masih bisa berdata kembali, namun sayangnya harus di take down yang kedua kali ya. Dan Aku bakalan kembali hidup lagi karena memang di sana ada Tensei dan Palevi bisa melakukan free push position. Aduh, itu dia dari arah DG Sport sudah mendapatkan keuntungan juga akhirnya. Dimana dengan tower tier 3 yang hancur juga di arah mid lane. Ini menjadi cukup unggul untuk DG Sport walaupun perbandingan gol sekarang memang nggak terlalu jauh ya. Dan masih bisa kekejar juga. Tapi yang jelas buat kalian itu jangan lupa pencet tombol subscribe ya. Yang belum like coba tolong like dulu biar makin ramai dan juga semangat. Betul. Dan ternyata wah ini Palevi sih udah jadi a rich girl banget sih ya. Wow, kenapa rich girl? A rich bestie gitu kan. Rich bestie, rich girl, terus apa lagi ya biasanya tuh. Aduh, saya ada satu kata tapi nggak bisa disebutin gitu kan karena agak-agak sedikit menyimpang gitu. Cuman gak masalah, dari DG Sport sini masih bisa menahan dan tadi fatalnya sebenarnya baik.
satu BOE-nya kebuang gara-gara si Palevi-nya ini ngedive ke tier 2. Iya. Kalau tadi tier 2-nya nggak dia dive, mungkin itu bisa jadi penutupan game untuk tim DG Esports. Karena ketika mereka mau dapetin higher ground tadi, posisinya Palevi itu udah nggak ada BOE. Dan ketika mereka nggak ada BOE harusnya diganti dulu itemnya. Dan betul aja Dead Sickle di sana udah langsung dijadikan 3 player bahkan dari Superman, dari si Palevi, dan bahkan Nuxe juga membuat item yang sama. Dan dilihat dari posisi tim Archangel saat ini, mereka masih memiliki status BOE 1 player. Dan bahkan mereka akan melakukan trapping menuju ke Wanzi. Dan hampir saja ter-take down, tapi clearing wave dilakukan oleh tim DG Esports dengan penggunaan 1 Starry Night di sana. Dan Yes, dan oke, ini ternyata cukup lama, dimana kalau kita perhatikan juga dari keduanya masih coba melakukan hal yang sama, yaitu dari Archangel dari awal melakukan satu inisiasi trapping, sedangkan di sisi atas tampaknya bakal ada trading. Palevi dan juga Ayep bakal coba untuk mendapatkan satu tower tier kedua di sisi atas. Begitupun di area bawah masih bisa diamankan juga tower tier 2 dari arah DG Esports di tangan kawan-kawan Archangel, tapi nampaknya seorang Wanzi akan tertangkap kali ini, masih bisa cabut juga dengan penggunaan satu gentleman duel yang nyatanya tidak akan bisa membuat dari seorang Wanzi selamat. Ayep bakal coba diburu, masih bisa terbang, menghindari apa yang memang bisa dihindari, tapi coba mendapatkan satu high ground kali ini nampaknya. Dari seorang Ayep pun berhasil mendapatkan satu, dan anak-anak Coro akan hadir. Walaupun di sini Ayep mungkin berhasil di take down, tapi impact yang dirasakan Archangel akan jauh lebih besar. Ini mumpung 2 orang, masih ada sekitar 30 detikan spawn time ya. Archangel kayaknya pengen langsung menutup gamenya dengan cara mereka bakalan ngegiring satu wave yang ada di bagian bottom lane di sana dijaga secara baik, dan Archangel bisa melakukan penutupan game dengan cara 3 lawan 5. Dan ini potensinya gede banget untuk tim DG dikalahkan. Tapi sayangnya di sana masih ada clear wave hero yang banyak dari tim DG, dan bahkan 3-3-nya bisa clear secara cepat. Di sini banyak kodok dari Dragon Spain dari pengguna full shot, dan masih ada full shield. Begitu juga ada satu Starry Night, dan pastinya Wan kali ini akan langsung ditangkap. Arctic Orb pun digunakan, dan mereka bakal langsung aja masuk menuju ke bagian dalam, dan akhirnya Blue Tower kali ini bakalan ditumbangkan gitu aja. Starry Night dipindahkan menuju ke bagian lebih dalam, namun sayangnya Wan masih ter-take down, namun masih ada BOE 8 detik lagi. Ayep sini bakalan langsung pressure kembali. Wanzi masih bisa pulang, dan bahkan di sana konsil dibuka, dan ada 1 poin kill kembali diamankan. Namun sayangnya Archangel harus cabut karena ini akan menjadi malapetaka untuk mereka. Cryptoronya datang ke base mereka saat ini, tapi tersisa 2 orang doang dari Archangel, Boy Kodok. Wah, ini nggak bisa, Archangel sih nggak bisa maksain kayak gitu sih. Itu mahal banget, satu tower tier 3 di arah bawah ditukar sama 3 orang sekaligus, karena memang dari seorang Albion yang terlalu memaksakan. Lo lihat, dengan adanya creep yang menjadi besar seperti ini akan jadi masalah untuk Archangel. Gak bisa melakukan clearing wave dari seorang movers, hanya bisa melakukan clearing wave itu dilakukan sama seorang Senko. Tapi sekarang menjadi cara utama, Sterling bakal coba dibuka, masih coba dilakukan satu zoning, dan udah ada satu lagi super grip di arah atas dan juga tengah bakal muncul secara bersamaan, tapi nampaknya tidak mau memaksakan kawan-kawan dari DG Esports karena terlalu beresiko juga. Mereka udah cukup unggul, dan kali ini akan coba bergerak ke arah DLS terlebih dahulu, dan memang harus ada satu DLS lagi agar lebih aman supaya Archangel ini sering banget terdistraksi nantinya gitu kan. Kalau DLS udah keluar bersamaan dengan anak Toro, gua rasa tinggal diajakin berantem aja itu udah cukup. Archangel bakal lupa sama habis mereka ya. Iya, sama 3 lane mereka pasti ya, Bay. Karena Cryptoro di semua lane di sini udah jalan gitu. Ini tinggal ada slow push aja, diberikan bumbu-bumbu sedikit clear wave dari tim DG Esports. Mereka udah bisa melakukan kontes objektif terakhir mereka mungkin secara tenang, dan Mavers membuka konselnya, langsung 3 player menghilang begitu saja kayak saya tidak tahu kemana, dan bahkan ada bus check yang dilakukan oleh seorang Nux di sana dengan menggunakan satu Mountain Shocker ya. Ayep lagi-lagi terkena trap, namun nampaknya Ayep masih bisa pulang dan masih bisa flick out, dan bahkan masih sehat walafiat walaupun memang di sana tinggal sekitaran 1/4 bar HP-nya, Boy Kodok. Yes, itu dia. Masih tetap sehat walafiat juga, masih bisa reset. Dan Archangel kali ini yang akan coba mengambil DLS terlebih dahulu. Wanzi salah jalur, udah ada Tembrek juga, tapi masih ada Sterine yang coba menyelamatkan nyawa seorang Wanzi yang nampaknya tidak akan bisa selamat juga. Tapi lo lihat ada seorang Nox dan juga Palevi kali ini yang berfokus untuk mendapatkan kemenangan. Apakah bisa? Cuman berdua melakukan backdoor, nampaknya cukup sulit. Gak bisa Nox, harus mundur terlebih dahulu. Tetap butuh grip, dan juga kalau kita perhatikan masih ada duel yang terjadi. Harus
hilang 4 orang sekaligus. Ayep juga harus menghilang. Ya ampun, DG Esports cacing-cacing naga-naga. Dan sekarang mereka harus kehilangan naga mereka. Mereka hanya mendapatkan cacing. Hilang semua Fiskaloid. Aspa maksa banget, ya ampun kubu-kubuannya ternyata nggak jadi mereka jalankan. Walaupun mereka jalankan pun gak bakalan berhasil. Mavers langsung menyindir DG Esports dengan cara backdoorin aja semua damage-nya. Dan mereka masih bisa melakukan kemenangan karena di belakang mereka masih ada satu super creep. Dan Archangel berhasil mendapatkan satu kemenangan. Tim Platnas nih bos, jangan main-main nge-backdoor base kami. Wow.